tentunya kita tanam satu kali biasanya bisa panen dan lain sebagainya. Di samping juga ada hama, utamanya adalah banjir yang selalu menggenang dan selalu mengganggu aktivitas pertanian di Desa Ngasinan, khususnya MT1 pada musim hujan tiba. Indonesia adalah negeri agraris. Sektor pertanian menjadi sektor yang esensial karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor tersebut. Bekerja di sektor pertanian memiliki suka dan dukanya sendiri. Duka terbesar datang ketika lahan pertanian yang seharusnya menjadi produktif malah terjadi gagal panen. Kegagalan panen inilah yang sudah bertahun-tahun dialami oleh para petani di Kecamatan Bulu, Sukoharjo, tepatnya di Desa Ngasinan. Terletak di bagian selatan Kabupaten Sukoharjo, desa ini dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya. Ketika musim penghujan, sungai ini meluap dan menyebabkan banjir yang merendam wilayah persawahan Desa Ngasinan. Kalau di Desa Ngasinan, dampak banjir itu yang selalu terdampak adalah kelompok Dadimulyo dan kelompok Trisnawari. Itu yang terdampak Dadimulyo, Trisnawari dan Ngudi Dadimulyo, Trisnawari, tiga kelompok itu yang selalu terdampak di musim hujan. Bahkan setiap tahun bertambah arealnya, yang tadinya 100 atau 60 sekian hektar sekarang sudah mencapai ratusan hektar. Ketika sering terjadi banjir yang menggenang di Desa Ngasinan, khususnya di Kulon Badran, itu ketika terjadi pembangunan tetek dan pembangunan jembatan di Desa Lengking. Pembangunan tetek oleh pihak PBS yang terlalu masuk ke dalam, jadi dari titik nol masuk ke dalam, Mbak, jadi malah ke bawah. Kemudian bangunan cincin ada 2 yang itu mengganggu sekali pada musim hujan, sehingga sungai pembuangan atau yang dikenal dengan Sungai Kalibuntung banyak kotoran yang tersangkut di situ sehingga mengakibatkan banjir yang begitu lama. Kalau dulu sebelum dibangun tetek dan sebelum dibangun jembatan, insya Allah ada hujan banjir itu hanya ukurannya 1 hari 1 malam sudah atau sudah reda. Sejak tahun 80-an sampai sekarang karena pembangunan yang masif, jadi jalan desa sama jembatan itu tidak imbang jadinya kan. Jadi jalannya tinggi, jembatannya turun. Tetapi itu karena konstruksi bangunan jembatan itu sangat kuat. Jadi kalau dicek ke lokasi itu, ini jembatannya masih layak gitu loh. Jadi kalau mau dibongkar masih layak, nggak bisa dibongkar, alasannya seperti itu. Tapi karena di bawah jalan terus ada penutupan sampah besar itu yang menyebabkan aliran sungai tidak jalan, akhirnya air kalau pas hujan, di musim hujan itu air tidak bisa mengalir dengan lancar, mengakibatkan sawah di desa saya, di wilayah saya itu terdampak banjir sampai nggak bisa panen. Itu kurang lebih 60 hektar. 60 hektar itu sudah terjadi dari tahun 2006 yang menyebabkan petani saya itu kesulitan bisa tanam padi itu sampai 4 kali. Jadi kalau tanam udah mau numbuh kena banjir mati, surut tanam lagi kena banjir mati. Jadi satu sawah bisa nanam 4 kali sampai 5 kali. Kerugian yang ditanggung mestinya ya material, biaya yang digunakan untuk kegiatan masa tanam tentunya berlipat ganda. Yang tadinya tanam hanya 1 kali, sekarang bisa 3 kali dan 4 kali, dan itu pun tidak panen, Mbak. Itu kerugian yang diakibatkan dari efek adanya bangunan tetek dan jembatan yang terlalu dalam di bawah titik nol daripada jalan yang ada. Kemudian di samping itu juga psikis, Mbak, paling tidak juga mengganggu psikis para petani di Desa Ngasinan yang kita tanam mungkin menggunakan uang bukan uang pribadi dan tidak akan kembali karena tidak panen akibat banjir yang diakibatkan
dengan adanya bangunan tetek yang ada di Desa Lengking. Jembatan ini disebut Jembatan Cendini karena terletak di Dukuh Cendini, Desa Lengking. Desa ini bersebelahan dengan Desa Ngasinan. Imbas tersumbatnya jembatan ini ketika musim hujan adalah terendamnya puluhan hektar sawah Desa Ngasinan. Konstruksi jembatan yang saat ini terlalu pendek sehingga sampah tersangkut tidak menjadi satu-satunya faktor dari banjir. Sampah-sampah ini sebagian besar merupakan rumpun bambu atau pohon-pohon tumbang. Asal sampah ini yaitu dari Bengawan Solo yang melewati wilayah ini. Kondisi bantaran sungai saat ini dipenuhi dengan tanaman bambu, lalu terjadi juga pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan kurang kuatnya tebing-tebing di bantaran sungai karena tidak adanya akar-akar rumput yang menahan. Hal-hal inilah yang menyebabkan ketika terjadi banjir, rumpun-rumpun bambu tersebut hanyut dan terbawa arus. Dari data yang ada dan survei dari teman-teman mahasiswa, bisa kita lihat bersama bahwa aliran sungai itu terjadi luapan atau limpasan ke sawah warga, terutama di Desa Ngasinan, itu disebabkan karena backwater. Backwater itu apa? Backwater adalah arus balik. Jadi air mengalir dari sekitaran sawah warga itu masuk ke Bengawan Solo karena debit Bengawan Solo itu lebih besar dan tinggi dan arusnya kencang, maka terjadi aliran balik sehingga meluap di sawah warga. Kemudian disebabkan juga ada jembatan yang lebih pendek dari titik aliran sungai utama Bengawan Solo, menyebabkan terjadinya luapan di sekitar sawah warga. Begitu. Solusinya bisa kita lihat bersama dari kejadian banjir atau luapan ke sawah warga tersebut. Perlu adanya kerjasama dan sama-sama bekerja untuk menentukan solusi yang tepat. Di antaranya yang pertama bahwa revitalisasi Sungai Bengawan Solo perlu dilakukan. Yang kedua bahwa perlu adanya koordinasi bersama di antara pemangku kepentingan, tidak hanya Bengawan Solo atau selaku Balai Besar Bengawan Solo untuk merevitalisasi, tetapi juga merapikan, bekerja sama dengan warga, bantaran sungai itu dirapikan kembali tanamannya, kemudian dibuat parapet yang rapi, baik bisa berupa bronjong maupun parapet beton. Yang pasti adalah perapian tanaman liar. Tanaman liar di sini bisa kita lihat nanti di video bahwa ada banyak, yaitu tanaman bambu yang sudah mati hanyut ke sungai dan sampah-sampah yang lainnya. Itu solusi bersama kita untuk mengatasi masalah banjir ataupun aliran sungai tersebut. Kegiatan resik kali yang diadakan untuk membersihkan sampah yang tersumbat perlu dilakukan tidak hanya di Jembatan Cendini, melainkan secara masif di bantaran Sungai Bengawan. Normalisasi sungai perlu segera dilakukan karena hal inilah yang menjadi akar dari permasalahan ini. Jembatan Cendini sendiri berada dalam wewenang Kementerian PUPR dan juga PBS. Maka dari itu, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat perlu duduk bersama dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Mengingat masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun dan para petani telah menanggung banyak kerugian akibat gagal panen.